Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih yang sudah hadir video saya dan juga sudah komentar dan juga sudah support di video-video saya. Oke, teman-teman, di sini saya mau menanggapi dari statementnya Pak Anies Baswedan, ya kan, di acara ulang tahun DKI Jakarta ke-492 di Cibubur ya. Oke. Di sini statementnya Pak Anies Baswedan ialah alat transportasi yang dimiliki oleh manusia atau orang itu ialah kaki, ya kan. Di situ di acara seminar ya, acara ulang tahun DKI Jakarta. Nah, di sini Pak Anies Baswedan mempertanyakan atau menanyakan ke audiens tentang akomodasi transportasi. Oke. Dan di situ pertanyaan Pak Anies Baswedan, transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Lah, di situ ada banyak audiens. Pasti jawabannya beraneka ragam. Ada yang jawab motor, ada yang jawab mobil, tentunya juga ada yang jawab sepeda. Nah, di sini Pak Anies Baswedan malah jawabannya ialah kaki, ya kan? Tentunya nggak terpikirkan oleh kita, ya kan? Atau imajinasi kita, ya kan? Kok Pak Anies bisa jawab kaki, ya kan? Nah, di sini Pak Anies Baswedan pun juga nggak mungkin asal ngomong, asal jeplak gitu loh. Istilah kata tuh asal gedabrus, ya kan, nggak mungkin. Apalagi beliau ini orang cerdas, lulusan UGM, ya kan, lulusan UGM beliau jelas. Terus lulusan S3 di luar negeri dan dia mantan rektor, ya kan. Tentunya kan dia pernah, apalagi mantan rektor, udah pasti dia wah so pinter lah, bisa ngajar, bisa apa semua ya. Dia menguasai, ya kan, apa yang dia ucapkan. Oke. Di sini saya sepemahaman dengan Pak Anies Baswedan. Apa? Di sini saya dikutip dari ANRI, ya kan? Dari ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Ialah apa itu ANRI? ANRI adalah lembaga yang menyimpan dan merawat lah ya, yang merawat arsip sejarah ya yang ada di Indonesia tentunya. Oke, itulah ya, kurang lebih itulah ya. Dia jadi ANRI itu arsip-arsip sejarah itu kan disimpan di lembaga ANRI itulah ya. Oke. Di sini, nah, Pak Anies pun pasti juga nggak salah ngomong, ya kan, pasti dia juga pernah baca ini, orang namanya dia mantan rektor, pasti dia tahu. Nah kan, nah apa itu pernyataannya, ya kan, moda transportasi tradisional, pasti pernah baca nih arsipnya, sumbernya, ya kan, moda transportasi tradisional, ya kan. Pengertian transportasi berasal dari bahasa Latin. Ini sejarah transportasi ya. Oke. Pengertian transportasi berasal dari bahasa Latin, yaitu transportare, di mana trans berarti seberang atau sebelah lain, dan portare yang berarti pengangkutan atau membawa. Transportasi berarti pengangkutan atau membawa sesuatu ke sebelah lain dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan demikian, transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Tuh, transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pada awalnya, transportasi itu dilakukan oleh orang dengan menggunakan tangan dan kaki. Kaki digunakan untuk memindahkan diri dari satu tempat ke tempat lain, dan tangan untuk memegang barang
chipnya yang mungkin diletakkan di atas kepala, di atas pundak, atau di jinjing. Hal tersebut dilakukan selama ribuan tahun. Setelah adanya inovasi dalam transportasi, maka pengangkutan barang dilakukan menggunakan pikulan atau tandu. Kemudian setelah manusia mengenal teknologi menggunakan pikula, penjinakan hewan besar seperti kuda, sapi, unta, dan lainnya lah, sebangsanya lah. Tuh, Pak Anies Baswedan itu nggak mungkin asal ngomong. Dia tahu dari dulu awal-awal itu transportasi manusia itu menggunakan namanya kaki, ya kan, dan tangan. Dengan seiringnya perkembangan zaman, ya kan, manusia itu kan makin kesini kan pintar. Dia berinovasi, ya kan. Oh, menciptakan temuan. Selain saya menggunakan kaki alat transportasi saya bisa menggunakan hewan, ya kan. Dia menjinakkan hewan, bla 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 lah ya, hewan-hewan yang bisa buat transportasi. Nah, makin kesini tentunya alat itu canggih oleh penemuan. Siapa yang nemuin mobil, motor, kan gitu. Jadi atas apa pernyataan Pak Anies Baswedan, ya nggak ada yang salah, ya bener. Cuman mereka ini yang haters, pembenci Pak Anies, ya apapun ataupun jawabannya yang logis, yang masuk akal, ini sumbernya jelas, ya kan, dari Arsip Nasional, ya kan, Republik Indonesia loh ya, lembaga loh ya, yang menyimpan arsip-arsip, berbagai arsip, ya kan, yang ada di Indonesia, sejarah-sejarah. Jadi diarsipin, dirawat di situ, di ANRI, ya kan. Pak Anies pun pasti dia mikir, oh iya, pasti dia baca di sini, dia menguasai semua materi-materinya, ya kan. Jadi harusnya Pak Anies itu ada yang nyebut kopla, ya Allah, ada yang nyebut ngawur, ya di sini siapa yang kopla, siapa yang ngawur, baca dulu, ya kan. Kalian saya bukan membandingkan ya, kalian yang haters ya Pak Anies itu, aduh jauh lah kalian itu sama Pak Anies lah, ya iyalah, kesampean ngomong kopla terus ada yang ngomong ngawur, ya sampean belum tahu, baca dulu informasinya, ya kan. Mosok ya sekelas ANRI, lembaga arsip nasional, sampai itu tuh disimpan, ya kan, sejarah-sejarahnya ada. Nah, nanti saya ada PDF-nya Mas, ya kan, dari arsip nasional atau ANRI gitu. Nah, di sini siapa kan kualitas seseorang itu pasti sudah bisa diukur lah ya, siapa bisa dinilai lah, ya kan, gitu. Nggak asal jeplak. Tapi Pak Anies kan cerdas, ya kan, sesuai ngomongnya. Kenapa dia ngomong alat transportasi itu kaki, ya karena berhubungan demi kesehatan kita, ya kan. Dia membangun trotoar, ya kan, sesuai janji kampanyenya, membangun manusianya, ya kan. Jadi membangun infrastruktur berkaitan yang erat dengan manusia, membangun manusianya, gitu loh. Subhanallah, pemimpin cerdas, wibawa, ya kan, pintar, gitu loh, menjalankan semua janji-janjinya, ya kan. Walaupun nggak semua ya, tapi 90% dia menjalankan lah, gitu, ya kan. Ya kalau menurut hatersnya ya silakan, kalau enggak ya nggak masalah. Pro kontra itu wajar ya. Oke ya, itu tanggapan saya ya. Oke ya, buat para haters Pak Anies, ya itu terserah, mau terima syukur, enggak ya enggak masalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.